Menjalin hubungan antar manusia bisa menjadi hal yang menantang, terutama ketika seseorang mungkin bekerja melawan Anda dengan motif tersembunyi. Seringkali, orang yang ingin merendahkan Anda tidak akan melakukannya secara terbuka. Sebaliknya, mereka akan menunjukkan perilaku halus yang dapat dengan mudah luput dari perhatian jika Anda tidak jeli. Tanda-tanda ini seringkali tersamarkan sehingga Anda tidak menyadarinya. Namun jangan khawatir, video ini akan membantu Anda mengenali tanda-tanda tersebut. Jadi mari kita simak. 1. Mereka terus-menerus menggosip. Menavigasi lanskap sosial kadang-kadang bisa jadi sulit, khususnya ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang suka bergosip. Gosip, meski tampaknya tidak berbahaya, seringkali menjadi alat yang digunakan oleh mereka yang ingin merendahkan orang lain. Dengan menyebarkan rumor atau berbagi informasi pribadi, orang-orang ini mencoba mencoreng reputasi dan kredibilitas Anda. Masalah dengan gosip adalah sifatnya yang halus. Gosip bisa sesederhana percakapan santai yang perlahan-lahan berubah menjadi pembahasan masalah pribadi orang lain, sehingga sulit untuk menyadari dampak buruknya saat itu juga. Namun begitu Anda menyadarinya, Anda akan melihat bagaimana orang-orang ini menciptakan narasi yang meragukan kemampuan atau karakter Anda. Jadi jika Anda mendapati seseorang terus-menerus bergosip, terutama tentang Anda, itu pertanda jelas bahwa mereka mungkin mencoba menjatuhkan Anda. 2. Mereka meremehkan pencapaian Anda. Dalam perjalanan pribadi Anda, apakah Anda pernah bertemu orang yang cepat mengkritik tetapi lambat memuji? Mungkin saja Anda pernah mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat menantang. Anda mencurahkan seluruh energi dan kemampuan Anda. Dan ketika akhirnya berhasil, pengakuan dari sebagian besar rekan kerja Anda sangat luar biasa. Namun ada beberapa gelintir orang yang selalu meremehkan pencapaian Anda. Alih-alih mengakui keberhasilan, mereka justru fokus pada kesalahan-kesalahan sepele atau sekadar mengalihkan topik pembicaraan. Awalnya, mungkin Anda pikir mereka hanya bersikap keras kepada Anda agar Anda bisa berkembang. Namun seiring berjalannya waktu, Anda menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar mengakui pencapaian Anda. Itulah saatnya Anda tersadar. Perilaku halus ini adalah cara mereka merendahkan Anda. Meremehkan prestasi Anda dengan tujuan membuat Anda merasa kurang kompeten. 3. Mereka cepat menunjukkan kesalahan Anda. Hampir tidak ada orang yang kebal terhadap kesalahan. Kesalahan adalah bagian alami dari kehidupan dan pertumbuhan. Namun mereka yang mencoba menjatuhkan Anda punya bakat untuk menonjolkan kesalahan Anda dan seringkali di depan umum. Perilaku ini jauh dari kritik yang membangun. Ini adalah cara mereka mempermalukan Anda. Menariknya, sebuah studi yang dilakukan oleh Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa orang yang terus-menerus berfokus pada kesalahan orang lain cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dan harga diri yang rendah. Perilaku ini seringkali berasal dari rasa tidak aman mereka sendiri. 4. Mereka tidak menyukai kesuksesan Anda. Kesuksesan seringkali terasa lebih manis jika dibagikan. Namun, mereka yang mencoba menjatuhkan Anda secara diam-diam akan jarang merasakan kegembiraan atas pencapaian Anda. Orang ini, alih-alih ikut merayakan kesuksesan Anda, mereka akan dengan cepat mengubah topik pembicaraan atau mencari cara untuk mengungguli pencapaian Anda dengan pencapaiannya sendiri. Perilaku ini dapat membuat Anda merasa bahwa keberhasilan Anda diremehkan atau tidak penting. Orang yang tulus akan senang dengan pencapaian Anda karena mereka menghargai kebahagiaan Anda. Namun tidak bagi orang yang diam-diam ingin melihat Anda jatuh. Namun, jangan biarkan hal itu menghilangkan kegembiraan atas pencapaian Anda. Keberhasilan Anda adalah milik Anda untuk dirayakan, terlepas dari bagaimana reaksi orang lain. 5. Mereka terus-menerus mengabaikan Anda. Merasa dikucilkan dapat menjadi salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hubungan manusia. Mereka yang mencoba merendahkan Anda mungkin sengaja menyingkirkan Anda dari acara sosial atau diskusi profesional. Ini mungkin tidak terlihat pada awalnya, tetapi seiring waktu, sebuah pola mulai muncul.
Mungkin itu makan siang yang tidak pernah Anda hadiri, atau rapat di mana masukan Anda diabaikan. Tindakan-tindakan ini bukan sekadar tindakan yang tidak dipikirkan. Tindakan-tindakan ini seringkali merupakan langkah-langkah yang diperhitungkan untuk mengisolasi dan meminggirkan Anda. Tidak seorang pun pantas merasa tersisih atau tidak terlihat. Jika Anda melihat pola pengucilan, itu bisa jadi pertanda bahwa seseorang mencoba menjatuhkan Anda. Namun, jangan biarkan tindakan mereka menentukan harga diri atau keberadaan Anda. Anda berharga dan suara Anda penting. 6. Mereka terus-menerus membandingkan Anda dengan orang lain. Mungkin Anda sudah cukup sering dibandingkan. Saat tumbuh dewasa, Anda selalu dibandingkan dengan saudara-saudara Anda yang lebih mudah bergaul dan berprestasi. Tidak hanya di rumah, Anda juga mungkin mengalaminya di tempat kerja, di mana seorang rekan kerja akan terus-menerus mengukur kemampuan Anda dengan orang lain, dan itu membuat Anda merasa tidak pernah cukup baik. Hal itu akan memengaruhi harga diri Anda. Sayangnya, salah satu taktik umum yang digunakan orang-orang yang mencoba menjatuhkan Anda adalah terus-menerus membandingkan Anda dengan orang lain. Ini adalah cara untuk membuat Anda merasa tidak mampu dan meragukan diri sendiri. Jika Anda mendapati seseorang terus-menerus membandingkan Anda, itu mungkin merupakan indikasi bahwa mereka mencoba merusak kepercayaan diri Anda. Namun ingat, nilai Anda tidak ditentukan oleh perbandingan. Anda unik dan berharga dengan sendirinya. 7. Mereka suka melempar kesalahan pada Anda. Bertanggung jawab atas tindakan merupakan tanda kedewasaan dan integritas. Namun, mereka yang ingin menjatuhkan Anda seringkali kesulitan mengakui kesalahan mereka. Sebaliknya, mereka akan mencoba mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Bisa berupa komentar halus yang menyalahkan Anda atau tuduhan yang lebih gamblang. Mereka melakukan ini untuk menghindari konsekuensi negatif dan menjaga citra mereka tetap utuh. Jika seseorang berulang kali menolak untuk bertanggung jawab, terutama jika itu merugikan Anda, itu bisa jadi pertanda bahwa mereka mencoba menjatuhkan Anda. Namun, ingatlah, kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, kita hanya bisa mengendalikan respon kita sendiri. Jadi jangan biarkan permainan menyalahkan mereka membuat Anda gelisah. Tetaplah setia pada nilai-nilai Anda dan pertahankan integritas Anda. 8. Mereka menggunakan perilaku pasif-agresif. Jika ada satu hal yang harus Anda ketahui tentang orang-orang yang merendahkan orang lain, itu adalah bahwa mereka seringkali menggunakan perilaku pasif-agresif. Itu adalah taktik andalan mereka, karena memungkinkan mereka untuk menyakiti orang lain tanpa berhadapan secara langsung dan terbuka. Mereka mungkin menggunakan komentar sarkastis, sindiran tidak langsung, atau mendiamkan Anda. Perilaku ini dapat membingungkan dan menyakitkan, membuat Anda tidak yakin dengan pendirian Anda. Mengenali perilaku pasif-agresif merupakan langkah yang ampuh dalam menghadapi orang-orang yang mencoba menjatuhkan Anda. Jangan biarkan taktik terselubung mereka membuat Anda tidak stabil. Tetaplah tenang dan ingatlah bahwa tindakan mereka adalah cerminan diri mereka sendiri, bukan diri Anda. 9. Mereka terlalu baik padamu. Kebaikan biasanya merupakan suatu kebajikan, namun jika berlebihan dan terasa tidak tulus, itu bisa menjadi tanda bahaya. Mereka yang mencoba merendahkan Anda mungkin menggunakan sanjungan atau kebaikan yang berlebihan sebagai kedok untuk menutupi niat mereka yang sebenarnya. Hal ini dapat mempersulit Anda mengenali upaya mereka untuk merendahkan Anda karena mereka dibungkus dalam paket yang tampaknya bersahabat. Itu seperti seseorang yang menawarkan Anda pil pahit berlapis permen. Awalnya mungkin terasa manis, tetapi kepahitannya akan terasa pada akhirnya. Jadi, jika seseorang bersikap terlalu baik kepada Anda, terutama jika itu terasa tidak tulus atau tidak seperti biasanya, mereka mungkin mencoba untuk merendahkan Anda secara halus. Percayalah pada insting Anda dan jangan terpengaruh oleh kemanisan yang tampak di permukaan. Sangat penting untuk melihat lebih jauh dari sekedar penampilan luar dan memahami maksud di balik tindakan mereka. 10. Mereka selalu berperan sebagai korban. Terkadang mereka yang merendahkan orang lain punya bakat untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban. Mereka sering menggunakan taktik ini
untuk melemparkan kesalahan dan mendapatkan simpati dari orang lain. Misalnya, mereka mungkin memutarbalikkan situasi yang jelas-jelas salah mereka agar tampak seolah-olah merekalah yang dirugikan. Perilaku ini dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan dapat membuat orang lain menentang Anda. Mentalitas korban yang terus-menerus bersifat manipulatif dan dapat sangat merusak. Jika Anda melihat seseorang selalu berperan sebagai korban, terutama dalam situasi yang melibatkan Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka mencoba untuk melemahkan Anda secara halus. Ingat, sangat penting untuk tetap berpegang pada kebenaran dan tidak membiarkan manipulasi mereka mendistorsi realitas Anda. Labirin perilaku manusia itu rumit, seringkali diselimuti hal-hal halus yang mudah terlewatkan. Dalam ranah perilaku yang merugikan, hal-hal kecil ini dapat berdampak signifikan. Mengenalinya dapat menjadi langkah pertama dalam melindungi diri Anda dari pengaruhnya yang berpotensi membahayakan. Namun ingat, pemahaman adalah kuncinya. Pengalaman negatif, seperti berhadapan dengan seseorang yang mencoba menjatuhkan kita, dapat memberi wawasan berharga tentang diri kita sendiri. Jadi, saat Anda menghadapi situasi-situasi ini, gunakan situasi-situasi tersebut sebagai cermin untuk refleksi diri. Belajar, tumbuh, dan ingatlah, Anda tidak ditentukan oleh tindakan orang lain. Nilai diri Anda melekat dan tidak tergoyahkan. Dalam perjalanan pemahaman dan ketahanan ini, ingatlah untuk memperlakukan diri Anda dengan baik. Anda telah melakukan yang terbaik, dan itulah yang terpenting. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.